Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas dari Public Relation untuk program studi komunikasi. Baik, proposal program Public Relation Sehati Bersama. Program penguatan citra dan kepercayaan publik perusahaan. Disusun oleh saya sendiri, Anggit Fajar Satrio, dengan NIM 240501010118 kelas KM 401 dengan program studi komunikasi Universitas Siber Asia. Baik, kita mulai di halaman selanjutnya. Latar belakang. Persaingan bisnis yang semakin terbuka, citra perusahaan tidak hanya dibentuk oleh kualitas produk, tetapi juga oleh hubungan yang dibangun dengan publik dan stakeholder. Karena itu, perusahaan perlu memiliki program public relation yang mampu menciptakan komunikasi dua arah, menunjukkan kepedulian sosial, dan membangun kepercayaan secara berkelanjutan. Program Sehati Bersama dirancang sebagai kegiatan sosial dan komunikasi publik yang melibatkan perusahaan, karyawan, komunitas, serta masyarakat sekitar. B. Identitas program. Dengan judul kegiatan Sehati Bersama, Berbagi, Peduli, dan Tumbuh Bersama. Dengan jenis program Corporate Social Responsibility atau CSR, sekaligus program Public Relation. Dengan komunikator, Public Relation atau Corporate Communication perusahaan bersama pimpinan perusahaan. Target publik, masyarakat sekitar perusahaan, komunitas lokal, karyawan, pelanggan, media, dan stakeholder. Dengan waktu, 1 hari kegiatan utama didahului persiapan dan diikuti monitoring selama 1 bulan. Tempat, area komunitas atau kelurahan sekitar operasional perusahaan. C. Tahap 1. Identifikasi masalah atau defining the problem. Mengacu pada model 4 langkah Catlip, Center, dan Broom, tahap pertama berfokus pada pertanyaan apa yang sedang terjadi. IR melakukan pengumpulan fakta sebelum menentukan program. Model ini menempatkan riset dan analisis situasi sebagai dasar program PR. Langkah-langkah sebagai berikut. Poin pertama, melakukan observasi sederhana terhadap hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Poin kedua, mengumpulkan masukan melalui wawancara singkat dengan warga, karyawan, dan perwakilan komunitas. Poin ketiga, memantau pemberitaan dan percakapan publik mengenai perusahaan. Poin yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan utama masyarakat serta persepsi stakeholder terhadap perusahaan. Masalah yang dirumuskan. Hubungan perusahaan dengan masyarakat belum cukup terlihat sebagai hubungan yang saling memberi manfaat. Hal ini menjadi peluang PR untuk memperkuat citra perusahaan sebagai organisasi yang peduli, terbuka, dan hadir bersama rakyat masyarakat. D. Tahap 2. Perencanaan dan pemrograman atau planning and programming. Temuan pada tahap pertama diterjemahkan menjadi tujuan, sasaran publik, strategi, pesan, dan kegiatan. Dalam model
Catlip, Center, dan Broom. Tahap ini menentukan apa yang harus dilakukan dan dikomunikasikan serta mengapa program tersebut diperlukan. Tujuan program meningkatkan citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, membangun hubungan yang lebih dekat antara perusahaan dan stakeholder lokal. Poin terakhir, ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Strategi dan pesan utama. Poin pertama, strategi pendekatan community engagement melalui kegiatan sosial yang nyata dan komunikasi yang humanis. Poin kedua, pesan atau tagline. Sehati bersama, hadir, peduli, dan tumbuh bersama. Rangkaian ketiga kegiatan dengan poin pertama, bantuan kebutuhan dasar dan paket edukasi untuk masyarakat sasaran. Poin kedua, kegiatan bersih lingkungan bersama warga dan karyawan. Poin ketiga, mini talk atau showcase tentang kepedulian perusahaan dan kebutuhan komunitas. Poin keempat, publikasi cerita kegiatan melalui media sosial dan media lokal. Tahap 3, pengambilan tindakan dan komunikasi. Tahap ini merupakan implementasi strategi. Pesan disampaikan secara konsisten, sementara kegiatan dilaksanakan sesuai pembagian tugas dan jadwal. Model Catlip, Center, dan Broom menekankan pentingnya action, communication, serta rencana implementasi yang jelas. Kegiatan, pra-event dan publikasi dengan komunikator, PR, dengan admin media sosial, dengan Telegram, WhatsApp, poster, dengan waktu H-14 sampai dengan H-1. Kedua, kegiatan. Kegiatan sosial, komunikator, PR, dengan pimpinan, dengan relawan, dengan media tatap muka, backdrop, dokumentasi, waktu, hari H. Yang selanjutnya, kegiatan, media relation, komunikator, PR, atau corporate communication, dengan media press release and media lokal, dengan waktu hari H sampai dengan H+2. Yang selanjutnya, kegiatan follow up, komunikator PR, media sosial, dan komunikasi komunitas dengan waktu minggu pertama hingga keempat. Strategi branding. Poin pertama, identitas visual menggunakan logo perusahaan dan elemen visual sehati bersama secara konsisten. Poin kedua, gunakan tagar kampanye, hashtag sehati bersama, dan tumbuh bersama. Poin ketiga, tonjolkan cerita manfaat dan partisipasi masyarakat, bukan sekedar promosi perusahaan. Poin keempat, gunakan foto atau video yang mendapat persetujuan pihak yang didokumentasikan. F. Tahap 4. Evaluasi program. Evaluasi menjawab pertanyaan bagaimana hasil program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target dan hasil, serta menggunakan umpan balik untuk memperbaiki program berikutnya. Poin pertama, output, jumlah peserta, kegiatan terlaksana, konten terpublikasi, dan jangkauan komunikasi. Poin kedua, outtake, pemahaman stakeholder terhadap pesan dan persepsi terhadap kepedulian perusahaan. Poin ketiga, outcome, peningkatan sentimen positif, kepercayaan, serta kualitas hubungan dengan komunitas.
Yang poin keempat, metode, dokumentasi kegiatan, rekap media sosial, monitoring pemberitaan, dan survei singkat stakeholder. Target sederhana, minimal 80%, serta meyakinkan kegiatan bermanfaat. Sentimen positif terhadap program meningkat, dan terbentuk minimal satu rencana kolaborasi lanjutan dengan komunitas. G. Timeline singkat. Dengan tahap riset dan identifikasi, waktu 1 minggu, hasil, peta masalah, dan stakeholder. Tahap perencanaan dengan waktu minggu kedua, dengan hasil, konsep, pesan, media, anggaran. Tahap implementasi di waktu minggu ketiga, dengan hasil, kegiatan sehati bersama. Tahap evaluasi di waktu minggu keempat, hasil, laporan, dan rekomendasi. Penutup, bagian H, program Sehati Bersama dirancang bukan hanya sebagai kegiatan sosial, tetapi sebagai strategi public relation untuk membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder. Dengan menjalankan 4 tahap Katlib, Center, dan BROM secara berurutan, identifikasi masalah, perencanaan, tindakan, dan komunikasi, serta evaluasi. Perusahaan dapat mengelola program secara lebih terarah dan mengukur dampaknya terhadap citra serta kepercayaan publik. Daftar referensi, BROM, GM, Katlib, SMN Center di tahun 2012. Katlib and Centers Effective Public Relation. Pearson di tahun 2012. Katlib and Centers Effective Public Relation Management Process chapter 11 hingga 14. Yang selanjutnya, pernyataan orisinalitas. Surat pernyataan keaslian atau orisinalitas proposal dan video untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Public Relation dibuat oleh bertanda tangan di bawah ini. Nama, Anggit Fajar Satrio, dengan NIM 2405010118. Kelas, komunikasi 401, tertanda tangan di bawah ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun kalimat, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk mohon dikoreksi dari Bapak Ibu dosen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.